Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kenangan Orang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 10 ayat 7 sampai dengan ke-9. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berlika-liku, jalannya akan diketahui. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada prinsipnya kami hidup akan meninggalkan kenangan-kenangan karena hidup ini akan dilalui lewat proses umur yang kami gunakan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang kenangan orang benar. Apa yang dimaksud dengan kenangan orang benar? Apa yang firman Tuhan katakan tadi dalam Amsal 10 ayat yang ke-7 dan ke-9 sesungguhnya sudah memberikan gambaran yang sangat gamblang dan sangat jelas. Kita bacakan kembali. Kenangan orang benar, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Mari kita belajar tentang bagaimana kehidupan setiap orang. Kalau kita berbicara tentang setiap orang itu bisa menulis biografi kehidupan, baik yang bersangkutan masih hidup, atau kemudian yang bersangkutan sudah meninggal. Lalu orang-orang yang tinggalkan itu mencatat biografi. Ada beberapa catatan tentang biografi. Yang pertama tentu data, umur meninggal, umur lahir, tanggal meninggal, lalu kemudian pendidikan yang diterimanya, lalu kemudian ada cerita-cerita kisah-kisah pencapaian yang dilakukannya, lalu kemudian juga mungkin ada testimoni dari orang-orang yang mengenalnya. Tetapi yang jelas, catatan-catatan seluruh kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, itu akan direkam oleh Allah secara penuh, tanpa editing, tanpa kemudian menggeser bagian tertentu yang buruk dibuang, lalu yang bagus-bagusnya saja yang kemudian diungkap. Dan respon orang tentang siapa kita, suatu hari kelak nanti kita meninggal, biasanya akan ada dua kelompok. Orang yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita, maka yang dikenang adalah semua yang buruk dalam diri kita. Orang yang mencintai kita, orang yang suka dengan kita, maka yang dikenang dan dibicarakan dan diucapkan adalah semua hal-hal yang baik dalam diri kita. Kalau kita berbicara, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Ada hal yang baik dan ada hal yang buruk. Hanya tergantung persentasenya. Apakah selama hidup itu orang tersebut banyak melakukan perkara-perkara baik? Maka tentu persentase baik yang akan dicatat dan diingat oleh orang jauh lebih banyak. Atau orang tersebut melakukan perkara-perkara yang buruk. Mungkin saja itu seorang yang narapidana, pelaku, pelanggar hukum, orang-orang yang melakukan kejahatan yang benar-benar agak sulit diampuni. Karena kejahatannya itu kejahatan yang sangat luar biasa. Namun prinsipnya kita sudah memberikan gambaran yang jelas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu hari kelak nanti, kita akan dikenang baik saat ini maupun sewaktu kita sudah uzur, sudah tua, atau kita sudah meninggal. Apa yang kita lakukan? Hanya dua hal di dalam Alkitab katakan, yaitu menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang fasik. Orang yang benar, firman Tuhan berkata, kenangan orang benar akan mendatangkan berkat. Tetapi kenangan orang fasik itu akan menjadi busuk, membusukkan dirinya sendiri dan juga bisa membusukkan orang lain. Kita tahu dengan jelas orang yang jahat perilaku dan kehidupannya, itu bisa memberikan dampak, bisa membunuh orang sekalipun orang itu tidak meninggal secara fisik, tetapi membunuh semangatnya, memunduh kemudian rasa menghargai diri sendiri. Kita melihat dalam tumbuh kembang anak suatu kita belajar psikologi perkembangan. Kita belajar tentang kasus-kasus konseling dalam rumah tangga. Problem-problem yang terjadi di dalam rumah tangga. Itu seringkali karena ada kenangan-kenangan pahit dari orang-orang sebelumnya. Anak-anak yang tidak baik tumbuh kembangnya. Karena orang tua dan lingkungan keluarga juga yang tidak baik. Menghasilkan orang fasik, yang kemudian orang fasik juga akan menurunkan orang fasik. Kebusukan akan menurunkan kebusukan. Tetapi orang yang benar, yang firman Tuhan katakan, kenangan orang benar itu akan mendatangkan berkat. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, tidak cukup kita mengejar pendidikan, tidak cukup kita hanya mengejar kekayaan, tidak cukup kita hanya mengejar kedudukan.
Tidak cukup kita hanya mengejar kenyamanan, keamanan di dalam dunia ini. Tidak cukup kita hanya mengejar apa yang kita sukai. Tetapi kita harus melakukan kehidupan ini. Segala sesuatu itu di dalam kebenaran. Tatkala kita berjalan berproses hidup dalam kebenaran, seringkali orang benar itu seringkali hidup diperlakukan tidak adil. Dia akan jadi korban sasaran orang-orang jahat. Karena orang benar tulus, polos terkadang, sehingga membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kecerdikan seperti yang firman Tuhan katakan, sehingga jangan kita menjadi korban. Tetapi orang fasik adalah mengorbankan orang lain, merugikan orang lain. Sahabat seperjalanan, warisan yang kita tinggal, yang jauh lebih penting daripada harta benda, adalah bagaimana kehidupan kita menjadi kenangan sebagai orang benar, yang satu hari kelak nanti menjadi kebanggaan buat anak cucu kita. Dan tentunya juga sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Pada ayat yang berikut dikatakan, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berlika-liku jalannya akan diketahui. Bagiannya dikatakan yang berlika-liku akan diketahui. Ini benar. Tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan serapi mungkin. Kita bisa menyembunyikan sampah, tidak terlihat. Tapi baunya lewat lubang-lubang kecil akan keluar dan akan terbongkar juga. Dengan demikian sahabat seperjalanan, pada ke-8 dikatakan, siapa yang bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Kalau kita kemudian membaca kepada ayat-ayat yang berikut, inilah bagian firman Tuhan yang membimbing kita. Biarlah pada saat kita menjalin kehidupan, orang mengenang kita sebagai orang benar. Orang tatkala mengingat kita, mengingat segala apa yang kita perbuat, kita lakukan, mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan inspirasi, mereka tersenyum karena kehadiran kita menjadi berkat buat banyak orang. Yang kita lakukan, baik langsung ataupun tidak langsung, atau bahkan masuk dalam catatan sejarah. Orang-orang yang tidak pernah kita kenal sama sekali, mereka membaca biografi, mereka mendengarkan percakapan dari mulut ke mulut membicarakan tentang siapa kita. Mereka terberkati. Kita adalah orang yang hidupnya jalannya benar, karakternya indah, tidak sombong, tidak arogan, rendah hati, mau berbagi, bijaksana, adil, bertanggung jawab, berintegritas, setia. Apalagi ada banyak catatan yang kita bisa lihat dalam buah-buah roh, hidup dalam kebenaran dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan, membawa Kristus menjadi surat Kristus yang terbuka kemanapun kehidupannya itu dijalani. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah setiap hidup kita masing-masing dikenang orang sebagai orang benar. Jangan dikenang orang sebagai orang fasik, karena kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi kenangan kepada orang fasik akan menjadi busuk. Sahabat seperjalanan, tidak ada yang terlambat kalau kita sudah melakukan hal yang buruk di masa lalu. Mari kita bersama-sama memperbaiki pada saat ini. Jangan menunda. Karena selama kita masih hidup, maka waktu untuk merubah menjadi orang-orang yang benar, memiliki kenangan yang indah tentang siapa kita kepada orang di sekitar kita, sungguh akan mendatangkan berkat buat orang lain. Apa yang sudah menjadi sejarah masa lalu, kita tutup buku. Kita mulai buka dengan yang baru, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.